I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erodija Fildria dengan NPM 20222700020. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi citra satelit. Yang pertama yaitu ada citra MODIS, di mana citra MODIS adalah hasil perekaman sensor MODIS dari satelit Terra atau Aqua yang memiliki orbit 705 km. Satelit ini memiliki 36 band dengan 3 resolusi spasial. Yang pertama yaitu 250 meter band 1 sampai dengan 2. Yang kedua yaitu 500 meter band 3 sampai dengan 7. Yang terakhir yaitu 1000 meter band 8 sampai 36. Citra MODIS ini dapat melihat seluruh permukaan bumi setiap 1 hingga 2 hari yang memperoleh data dalam 36 pita spektral atau kelompok panjang gelombang. Instrumen MODIS memberikan sensitivitas radiometrik tinggi sampai dengan 12 bit dalam 36 pita spektral dengan panjang gelombang mulai dari 0,4 mikrometer hingga 14,4 mikrometer. Buat teman-teman yang ingin mendownload citra satelit dari MODIS, kalian dapat membukanya melalui link website yang ada di sini. Dan adapun kegunaannya menurut 3 jurnal, yaitu yang pertama, menurut jurnal tersebut, citra MODIS dapat digunakan untuk memantau kondisi perairan di mana dapat mengetahui nilai konsentrasi klorofil A sebagai indikator kesuburan perairan. Yang kedua yaitu menurut jurnal tersebut, citra MODIS dipergunakan karena sensor MODIS dapat mengukur hampir semua parameter darat, laut, dan udara, di mana sangat luas dengan kualitas citra yang baik. Dan yang terakhir yaitu menurut jurnal ini, citra MODIS dapat dipergunakan untuk pengamatan parameter-parameter air. Untuk spesifikasi citra satelit yang kedua yaitu Sentinel-2, di mana Sentinel-2 ini terdiri dari 2 satelit konstelasi, yaitu yang pertama Sentinel-2A dan Sentinel-2B yang mengorbitkan kepada kutub Sun Science Kronos pada ketinggian 786 km. Dua satelit identik tersebut berjarak 180 derajat satu sama lain. Satelit tersebut merupakan satelit resolusi menengah dengan temporal 10 hari untuk satu satelit dan 5 hari untuk 2 satelit. Data Sentinel-2 L1C terdiri dari 13 band spektral, yang mana resolusi spasial 10 meter sebanyak 4 band dan resolusi spasial 20 meter sebanyak 6 band. Dan yang terakhir yaitu resolusi spasial 60 meter dengan sebanyak 3 band. Untuk teman-teman yang ingin mendownload citra Sentinel-2, kalian dapat membukanya melalui link yang ada di atas tersebut. Dan selain ada spesifikasinya, Sentinel-2 juga memiliki kegunaannya, di mana menurut beberapa jurnal tersebut, yang pertama, untuk menyajikan data dalam rangka memenuhi kebutuhan beberapa hal, di antaranya monitoring lahan, dan dapat dijadikan sebagai data dasar yang diaplikasikan dalam berbagai hal seperti pertanian hingga perhutanan, juga monitoring lingkungan serta perencanaan perkotaan. Yang kedua, citra Sentinel-2 ini dapat digunakan untuk sebagai dasar pemetaan tutupan lahan dan peruntukan lahan sampai dengan level desa. Dan menurut jurnal yang terakhir yaitu Sentinel-2 tersebut dapat digunakan untuk pemilihan area terkait, mendukung latihan dan operasi pendaratan amfibi yang dapat memberikan suatu informasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Valencia Amelia dengan NPM 20222700004. Yang saya akan bahas selanjutnya yaitu mengenai citra Ikonos.
Pada bulan September 1999, satelit ini memiliki resolusi spasial hingga 0,8 meter untuk pankromatik dan 4 meter untuk multispektral. Satelit IKONOS berhenti menyediakan data citra pengiriman jauh sejak Desember 2014. IKONOS memiliki orbit sun-synchronous polar pada ketinggian 681 km dengan resolusi temporal selama 1,5 sampai 3 hari dan resolusi radiometrik tinggi yaitu 11 bit. Data resolusi sangat tinggi IKONOS memungkinkan untuk memvisualisasikan bangunan, jalan, atau perpohonan sehingga akan sangat berguna pada aplikasi seperti kartografi perkotaan, penggunaan lahan, pertanian, atau manajemen bencana alam. Berikut ini saya tampilkan citra yang ditangkap oleh satelit IKONOS yang terdapat pada halaman USGS. Berikut ini saya akan ambil 3 jurnal yang menjelaskan manfaat merekam citra IKONOS. Yang pertama, pemanfaatan citra IKONOS untuk identifikasi objek-objek kekotaan. Yang kedua, evaluasi akurasi tematik citra satelit IKONOS dan QuickBird untuk pengadaan peta habitat terumbu karang skala besar. Ketiga, pemanfaatan citra IKONOS untuk pendataan objek pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2019. Ini adalah satelit GeoEye-1, merupakan satelit observasi bumi komersial yang dimiliki oleh perusahaan Maxar Technologies. Satelit GeoEye-1 diluncurkan pada tanggal 6 September 2008 di Pangkalan Udara Amerika Serikat di Vandenberg, California, Amerika Serikat. Satelit GeoEye-1 mempunyai citra satelit dalam 2 moda, yaitu moda multispektral dan moda pankromatik. Untuk data citra satelit dalam moda multispektral mempunyai resolusi spasial 1,84 meter dalam posisi nadir yang terdiri dari 4 band, di mana 3 band yaitu band merah, hijau, dan biru masuk ke dalam spektrum elektromagnetik cahaya tampak atau visible, dan 1 band yaitu inframerah dekat near infrared masuk ke dalam spektrum elektromagnetik inframerah dekat near infrared. Sedangkan untuk data citra satelit dalam moda pankromatik mempunyai resolusi spasial 0,46 meter dalam posisi nadir yang terdiri dari 1 band pankromatik. GeoEye-1 memiliki orbit sun-synchronous polar pada ketinggian 681 km. Satelit ini memiliki resolusi temporal selama kurang dari 3 hari. Manfaat dari satelit GeoEye-1 yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi permukaan bumi. Beberapa informasi dari satelit yang bisa didapatkan antara lain adalah bentuk, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, kemudian kondisi geologi dan informasi seputar geomorfologi serta kebakaran hutan. Yang terakhir adalah untuk mendapatkan informasi geologi seperti akan mendapatkan informasi seputar topografi, informasi untuk pendapatan lokasi sumber daya geologi, pola erosi, potensi bencana banjir, gempa bumi, hingga informasi gunung api. Berikut ini saya tampilkan citra yang ditangkap oleh satelit GeoEye yang terdapat pada halaman USGS. Berikut ini saya akan ambil 3 jurnal yang menjelaskan manfaat merekam citra satelit GeoEye. Yang pertama, pemanfaatan citra satelit GeoEye dan sistem informasi geografis untuk pemetaan kesehatan lingkungan pemukiman di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Yang kedua, analisis ketelitian citra satelit GeoEye dan Pleiades 1B yang dimanfaatkan untuk membuat peta dasar LDTR kawasan pesisir. Yang ketiga, pemanfaatan citra satelit GeoEye-1 untuk pemodelan spasial tingkat faktor kebutuhan energi listrik harian terhadap daya tersambung di pemukiman Kecamatan Ponorogo. Citra Lansa 8, di mana satelit pemantauan bumi ini memiliki 2 sensor, yaitu yang pertama sensor operasional land imager dan thermal infrared sensor. Kedua sensor ini menyediakan resolusi spesial 30 meter, 100 meter, dan 15 meter. Di mana Lansa 8 ini memiliki orbit sun-synchronous orbit pada ketinggian 705 km. Lansa 8 ini juga memiliki resolusi temporal selama 16 hari. Untuk teman-teman yang ingin mendownload citra dari Lansa 8, kalian dapat mendownloadnya melalui link di bawah ini. Adapun kegunaan dari Lansa 8 menurut 3 jurnal, yang pertama yaitu citra Lansa tersebut dapat digunakan untuk identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode NDFI. Yang kedua yaitu citra Lansa 8 dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk identifikasi suatu lahan pertanian yang tercemar limbah B3. Dan
Menurut jurnal yang terakhir, pemanfaatan citra Landsat 8 dapat digunakan untuk pendeteksian dan mengetahui hubungan kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaan.